menambah mereka adalah teknologi. Makanya ketika Nabi Muhammad, Nabiul Ummi buta huruf, bagaimana Nabi Muhammad bisa menjadi pemimpin? Karena dunia barat tidak percaya dan tidak beriman kepada sesuatu yang ilahiyat, nubuat, kemudian ruhaniyat, dan juga wahyu. Mereka tidak percaya tentang adanya Allah, tentang ilahiyat, tentang nubuat sebagai utusan Allah, kepada hal-hal yang gaib, dan juga tentang hal-hal kehidupan yang akan datang. Makanya orang barat itu tidak percaya yang namanya ada jin, ada setan, ada iblis, gak percaya. Ya, orang Islam percaya gak pada hal yang gaib? Tapi percayanya berlebih-lebihan. Masuk hutan yang geledegan, masuk hutan yang angker gitu kan. Orang barat masuk-masuk aja, tinggal di hutan juga gak jadi masalah, gak percaya hal-hal gaib. Tapi orang kita mah masuk ke hutan izin dulu, Mbah, itu kan, masuk ke ruangan yang angker izin dulu, Mbah, penunggu tempat ini. Saking berlebih-lebihan percaya kepada yang gaib. Maka ketika Muhammad itu bisa menjadi orang luar biasa, dibantu dengan ilahiyat, di dalamnya ada nubuat, di dalamnya ada ruhaniyat, dan iman kepada yang gaib, mereka gak percaya. Bagaimana cara mempercayakan kepada mereka? Ini yang sampai sekarang, beberapa tahun saya suka dibaca di Rabiul Awal itu selalu ada sindiran-sindiran terhadap umat Islam. Bahkan yang lebih parah lagi, Muhammad itu seperti orang ngigau. Tahu orang ngigau, Pak? Orang ngigau keraksukan. Ketika keraksukan kan nggak sadarkan diri. Ketika keraksukan dia ngomong sendiri. Ya, orang keraksukan itu apa namanya? Kasibat, kasurupan. Kemudian guling-gulingan, matanya melotot, kemudian ngomong sendiri. Ketika ngomong sendiri, dia pernah berbicara 10-20 tahun yang lalu. Dia tahu tentang apa yang akan terjadi tahun depan. Dan 10 tahun ke depan, karena memang ucapannya diikuti dengan setan dan iblis. Maka itu orang ngigau, tahu yang akan terjadi masa depan, tahu yang pernah terjadi, yang telah lampau, diceritakan. Itu orang ngigau. Nah, Muhammad itu orang ngigau karena berbicara tentang surga, neraka, tentang yang gaib. Apa bedanya dengan orang yang ngigau itu? Apakah Nabi Muhammad memang orang ngigau sampai 23 tahun? Orang ngigau itu sejam 2 jam disiram air, dipok-pok kepalanya, sadar lagi, 2 jam 3 jam selesai. Nabi Muhammad 23 tahun, apa itu ngigau bukan? Tidak, karena di sana ada ilahiyat, kekuatan Allah, ada nubuat sebagai utusan Allah, ada ruhaniyat tentang hal-hal yang gaib, dan peristiwa yang akan datang juga dia tahu. Maka kan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah juga sendiri yang menyebutkan, huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada mereka al-ummiyi, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab yang ummi, rasulam minhum, seorang rasul yang ummi di antara mereka. Ummi itu kan buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Terbukti ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, di mana Pak? Di gua Hira, mendekat ya kepada Rasulullah dan dipeluk dari belakang. Kata Jibril, Iqra bika ya Muhammad, dalam Sahih Bukhari. Iqra bika ya Muhammad, baca oleh engkau wahai Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Itu pengakuan Rasul. Iqra bika ya Muhammad sampai 3 kali diulang oleh Jibril. Iqra bika ya Muhammad, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca.
bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Nabiyul Ummi, tidak bisa membaca. Akhirnya Jibril langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Rasulullah mengikuti ucapan yang diucapkan oleh Jibril. Maka ketika suruh baca tidak bisa, suruh ngikutin bisa. Kan kalau suruh ngikutin dan mendengar mah Pak, anak kecil aja baru 6 bulan tahu ya Pak ya. Anak kecil belum bisa nulis, belum bisa baca. Tapi kalau nyanyi bisa kan? Ya, kalau nyanyi apa sekarang? Ikan dalam kolam. Anak kecil 6 bulan, 5 bulan, 1 tahun lancar itu ketika dia nyanyi. Padahal dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Rasulullah juga bisa kalau begitu Pak. Jadi waktu iman sekalian, maksud saya pegang dulu. Apa? Rasulullah itu Nabiul Ummi, skenario Allah. Karena kalau langsung pinter, mustahil juga orang barat gak bakalan masuk. Jadi ketika Allah menyebutkan Nabiul Ummi buta huruf, memang buta huruf, tidak bisa membaca. Sampai beliau meninggal dunia, beliau belum bisa menulis. Bahkan tulisannya itu di dalam Sirah Nabawiyah cuma 1 kali. Muhammad Rasulullah. Dibimbing oleh Zaid bin Sabit menuliskannya. Muhammad Rasulullah. Ternyata tulisan itu yang pertama dan terakhir. Tulisan itu Muhammad Rasulullah akhirnya dibuat stempelnya dari emas. Maka apabila Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja, stempelnya emas, di bawahnya hormat kami Muhammad Rasulullah, selesai. Jadi ketika Rasulullah mengirim surat, tanda tangan, Rasulullah nggak bisa tanda tangan. Ya, jadi ada stempel Muhammad Rasulullah dikirim. Kemudian selain menulis tidak membaca juga, tidak bisa membaca seperti tadi ya disampaikan oleh Jibril, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, ikhwat iman sekalian, ketika Allah menyampaikan kepada kita, Nabi kita Nabiul Ummi buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu memang skenario Allah. Karena di dalam kita memahami ilmu, di dalam kita memahami nilai-nilai Islam, di dalam kita memahami tentang refleksi Islam seperti apa dalam kehidupan kita, maka ada 2 hal yang harus kita pegang. Ada di dalam Al-Quran larinya kepada hati, ada yang larinya kepada akal. Maka kalau ditanya di dalam buku Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ada pertanyaan buat kita. Rasulullah ini pinter apa cerdas, Pak? Rasulullah pinter apa cerdas? Mau jawab pinter takut salah. Mau sebut cerdas seperti apa? Maka ya waktu iman sekalian, Imam Ghazali menyampaikan bahwa Rasulullah itu punya kecerdasan. Maka di dalam sifat wajib bagi Rasulullah punya sifat apa namanya? Patonah. Apa patonah itu? Cerdas. Ya. Jadi bedanya cerdas dengan pinter apa? Pinter itu, pandai itu adanya di akal, di otak, di kepala. Sedangkan cerdas adanya di hati. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, memang tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, tapi Rasulullah punya nilai kecerdasan di dalam hati. Maka kalau pandai, kalau pintar di dalam kepala, tidak punya akal disebut bodoh. Bodoh tidak punya akal disebut jahlun dalam bahasa Arab. Tapi bodoh kalau tidak punya kecerdasan, patonah sebaliknya apa? Patonah sebaliknya apa? Baladoh. Baladoh kan? Baladoh apa artinya? Bodoh. Jahlun artinya bodoh, baladoh artinya bodoh. Kalau jahlun bodoh tidak punya ilmu,
tidak punya akal, tidak punya pikiran, tapi kalau balaghah, bodoh, tidak punya nilai akhlak di dalam hati, tidak punya keimanan. Maka mulai terbuka kita, kenapa Muhammad itu kecerdasannya di hati, bukan di akal. Yang sekarang orang barat, orang hebat itu larinya di akal, luar biasa. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua kalimat ayat ini dalam satu baris dalam Al-Quran, itu syaratnya kecintaan kepada Rasul supaya kita menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Dua hal. Pertama, yarfa'illahu alladhina amanu. Benar-benar Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Keimanan dan keilmuan. Punya iman, tidak punya ilmu, jumud. Punya ilmu, tidak punya keimanan, rusak di muka bumi ini. Rasulullah punya dua-duanya. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kenapa pakai minkum? Karena sangat sulit untuk kita mendapatkan kemuliaan dengan lidik ini, dengan hati dan keimanan. Ya, kalau ditanya orang yang beriman, imannya luar biasa, rajin sholat, rajin ibadah, berzikir, berdoa, tapi ilmunya tidak ada, pasti jumud. Orang yang beriman, orang yang soleh, ya, kajian agamanya luar biasa, tapi gak punya ilmu pengetahuan, pasti jumud. Kenapa? Buat fatwa yang berbeda. Kenapa? Fatwanya naik haji apabila naik pesawat terbang haram. Kenapa haram? Karena Nabi Muhammad berangkat dan naik haji naik unta. Keimanannya luar biasa, pengetahuan agamanya, pengetahuan umumnya gak ada. Akhirnya apa? Fatwanya apa? Naik haji pakai pesawat haram. Kenapa demikian? Ba'amanu, tapi keilmuannya, ya. Nah, makanya ada keseimbangan. Sekarang orang berilmu tapi imannya gak ada, rusak. Makanya coba lihat, siapa yang merusak hutan-hutan, pohon-pohon yang ratusan tahun ditebangin. Ngelihat pohon yang beratus tahun sungguh berharga, kayunya juga mahal. Kemudian bagaimana caranya? Akhirnya caranya buatlah proposal, buatlah suatu penelitian. Maka penelitian itu adalah lahirlah yang disebut dengan reboisasi atau peremajaan pohon dan tumbuhan di tempat-tempat luar sebagai sarapan air, resapan air. Dibuatlah proposal. Yang buat proposal dan penelitian itu orang-orang pinter yang berilmu. Maka ketika dia buat proposal tentang kehidupan, tentang alam, tentang gunung, pohon yang besarnya ratusan tahun ditebang diganti dengan pohon yang baru dengan dalih reboisasi dan sebagainya, peremajaan. Ketika ditanam berapa tahun itu pohon bisa numbuh lagi. Kemudian keuntungan mereka, pohon ditebang, dijual kayunya udah berapa miliar. Pasti mereka menggunakan sesuatu yang memang itu dalihnya keilmuan. Kenapa sekarang di pantai terjadi abrasi, rob dan sebagainya? Karena memang yang namanya pantai, ekosistem pantai itu sudah habis, disedot, ya. Apa yang disebut dengan itu yang namanya pantai Ancol itu sekarang udah gak bening lagi, karena di bawahnya bukan pasir putih, langsung lumpur, makanya keruh. Karena apa? Pasirnya disedot jadi reklamasi. Apa yang terjadi di Malaysia, di Singapura juga sama. Singapura itu kan kecil, pulau daratannya, kepulauan daratannya. Ternyata sekarang udah 2 kali lipat daripada daratannya. Dipakai apa? Maka disebut dengan Singapura perairan. Artinya apa di sana? Di sana dibuat reklamasi.
ya pasir disedot, kemudian dijadikan daratan, dibangun. Pasirnya dari mana? Memang punya pantai. Pasirnya dari mana? Ya itu kan dari Batam, Rembang dan sebagainya dekat. Jadi itu udah dalam itu yang namanya lautan yang tidak dangkal. Yang tadinya dari Batam Central sampai ke Singapura pasti setengah jam, ya pakai jet coil. Tapi sekarang apa? Masya Allah, bawahnya sudah keruh airnya, sudah tidak bening lagi. Kemudian daratan lautannya, pasirnya disedot. Sekarang daratannya mau diambil. Rembang itu kan tengah-tengah antara Batam dan Singgalang, itu tengah-tengah. Ya, dan itu jembatan Barerang itu, yaitu kan menyatukan 3 pulau, Barerang, Bantan, Rembang dan Singgalang. Itu kan panjang sekali gitu. Di tengah-tengahnya yang diambil. Ya, kalian, itu yang terjadi, kerusakan ekosistem. Makanya saya tertarik sekali ya kemarin 2 bulan yang lalu ke Pulau Weh dan ke Pulau Sabang di Aceh. Bagaimana dunia barat tidak tertarik dengan Indonesia. Ya, di Aceh itu luar biasa. Makanya seluruh sampai Eropa Timur termasuk Yunani, Marokonya, Asianya itu berbatasan, itu datang ke Indonesia. Kenapa? Ngelihat pantai Indonesia itu luar biasa, apalagi di Aceh. Ya, jadi jarak 10 meter ke bawah itu di laut masih bisa kelihatan ikan. Ya, kita nyelam, udah nyelam begitu bawa Indomie, bukan masak Indomie mie, kemudian dibasahin, kemudian kita keluarin dikit-dikit, ikan datang. Masya Allah, ini di surga apa di akuarium gitu Pak? Itu ikan luar biasa, dan itu yang namanya terumbu karang masih asli. Padahal itu baru rusak ketika tsunami. Ketika tsunami yang namanya Banda Aceh kota habis. Dan ketika Aceh kota habis, lantas sampai penjuru pulau-pulau yang terkecil, pantainya itu rusak. Dan sekarang udah diperbaiki Ustadz, ini katanya baru separuhnya keindahan Aceh setelah tsunami terjadi. Dulu indahnya luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, balik kepada pembahasan yang tadi, bahwa manusia itu dengan akalnya bisa merusak. Akal yang merusak yang bagaimana apabila akal tidak dibarengi dengan keimanan. Makanya ikhwatu iman sekalian, ada kalau akal menciptakan orang cendekiawan dan ilmuwan. Dan ilmuwan hanya sifatnya empirik dan akan berubah. Makanya dulu yang namanya penemu akan berubah. Makanya antara keimanan dengan empirik, ilmu pengetahuan, luhuran mana keimanan yang menciptakan akhlak, kemudian keilmuan yang menciptakan pengetahuan empirik. Empirik itu maksudnya pengetahuan yang nanti akan berubah terhadap masalah-masalah hasilnya, hasil penelitiannya. Coba Bapak digini aja. Ketika kita punya persepsi, punya pemahaman, nyeduh kopi itu dengan air panas apa air dingin? Enaknya kalau minum kopi airnya air panas. Dulu kan? Sekarang ada gak kopi dingin? Teorinya dulu minum air kopi enaknya panas. Sekarang kenapa beralih teorinya jadi dingin? Itu kan riset, itu kan penelitian dan akan berubah. Pengetahuan sebenarnya akan berubah. Isi pengetahuan akan berubah. Mata uang Eropa dulu kan menyebutkan Inggris, Perancis, sekarang mata uangnya euro. Disatukan, berubah pengetahuan. Indonesia, ibu kota negara Indonesia mana Pak? Jakarta, bisa berubah nggak Pak? Bisa. Itu pengetahuan itu bisa berubah. Ya, dulu yang namanya mau berangkat ke haji, kemudian kita akan ke Jeddah, di mana kita memakai pakaian ihram? Di mana Pak? Di mikot. Mikotnya mana? Mikotnya Korna Manajil. Tapi karena bergeseran bumi, pergesekan bumi dan benda bumi, maka agak sedikit ke utara. Maka ketika Korna Manajil lurusan sit, artinya apa ya? Jalan pesawat yang tadinya Korna Manajil,
tapi bergeser karena retakan-retakan bumi yang justru yang mendekat sekarang Yalamlam. Sedangkan yang Yalamlam adalah tempat mikotnya orang Indonesia dulu dari laut. Makanya kalau dari udara Kornal Manajil, dari laut Yalamlam. Ya, mikotnya orang Indonesia yang mau melaksanakan ibadah haji. Karena pergeseran bumi, retakan bumi agak bergeser ke utara. Jadi kalau mana aja sedikit ke kiri, maka Yalamlam ke kanan. Maka sekarang coba kalau kita naik pesawat, ya sebentar lagi kita akan memasuki mikot Yalamlam. Lah orang Indonesia yang nggak tahu, kok ini kita ke laut ya Pak, gitu kan? Artinya itu pengetahuan akan bergeser dan pasti akan bergeser. Dulu almarhum ya Ustadz Siddiq Amin suka menyampaikan, di kita yakin tentang adanya planet itu ada berapa? Ada 9, kemudian ada satelit dan sebagainya. Jadi dari mulai Mars, Venus sampai Merkurius sampai ke Pluto ada 9 planet. Ternyata kata tahun 2014 diketemukan setelah Venus ada lagi planet yang terakhir namanya Nibiru. Siapakah yang menemukan planet yang 9? Ternyata pengetahuan berubah, akhirnya ada pengetahuan riset yang baru. Itulah pengetahuan akan berubah, tapi agama tidak akan berubah. Bisa gak sholat dimodernkan? Bisa gak sholat ruku dan sujudnya beda? Sampai Nabi 14 abad tahun yang lalu tidak pernah berubah. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat Nabi mencontohkan seperti itu sampai dunia kiamat tidak akan berubah. Nah maka ikhwati iman sekalian, diawali dengan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Di sini kita harus dua-duanya sebagai umat Muhammad. Karena apa? Untuk kita berdakwah, dakwatul Islam memang dengan logika dan pikiran juga dengan bisa, tapi tanaman-tanaman wahyu pun harus disampaikan kepada mereka. Wajar kalau orang barat mengatakan, kok kamu masih percaya ya kepada Muhammad yang buta huruf itu? Apa sih kelebihan Muhammad? Siapa guru Muhammad? Siapa mentornya Muhammad? Siapa pembimbing Muhammad? Kalau kita sebagai umat Islam, guru Nabi Muhammad siapa? Jibril. Mentornya Nabi Muhammad siapa? Allah. Pembimbingnya siapa? Al-Quran dan hadis. Selesai. Tapi orang barat percaya apa enggak kepada Allah? Percaya apa enggak kepada para malaikat? Mereka tidak percaya kepada yang gaib karena mereka lebih berpikir abstraktif, lebih berpikir materialistis. Tidak bisa mengikuti cara berpikir kita. Maka ketika Allah menyampaikan kepada kita tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, maka disinilah peran Islam. Pinter enggak cukup, cerdas pasti. Alam arti ketika kepinteran akal mendominasi menjadi kemuliaan, tidak dibarengi dengan kecerdasan hati, hati-hati akan terjadi kerusakan. Kalau Bapak mau ke Tangerang, mau ke Banten, lewat Gatot Subroto di Jakarta, sebelah kiri itu ada gedung hijau gede banget Pak, yang kemarin sering didemo orang itu. Namanya apa itu Pak? Ya, itu adalah tempatnya orang-orang kumpul, wakil-wakil rakyat di sana, orang-orang pintar. Orang-orang pintar kenapa? Ada profesor, ada dokter, ada jenderal juga di sana. Yang mereka dominannya apa? Dominannya akademis, profesor, doktor. Tapi kenapa bangsa kita tidak juga sejahtera? Bangsa kita tidak bisa menetapkan nilai-nilai keadilan, tidak cukup pinter, tidak cukup status akademis, tapi harus dimasukkan yaitu nilai-nilai keimanan yang menanamkan kecerdasan. Makanya Dr. Michael Hyatt, beliau mengarang buku, ya ini hampir berapa? 70-80 tahun yang lalu. Beliau mengarang sebuah buku yang berjudul
100 tokoh yang berpengaruh terhadap peradaban umat manusia di dunia. Beliau menempatkan dari ribuan manusia dipilih, disortir jadi 500. 500 disortir jadi 200. 200 disortir jadi 100 orang. Akhirnya 100 tokoh yang berpengaruh dalam peradaban umat manusia. Dr. Michael Hyatt, seorang Kristen ortodok, beliau memilih dan menempatkan Nabi Muhammad di ranking pertama. Manusia yang paling hebat, manusia yang berpengaruh terhadap peradaban umat manusia. Nabi Muhammad ranking pertama, ranking kedua Isaac Newton, bapak pengetahuan. Kemudian yang ketiga Yesus. Yang keenam Umar bin Khattab. Dipertanyakan yang dua itu. Yang dua itu dipertanyakan kenapa Isaac Newton di ranking kedua tidak pertama. Makanya Dr. Michael Hyatt diprotes sama ilmuwan profesor Eropa dan Amerika. Kenapa Anda berani menempatkan Muhammad di ranking pertama? Bukankah Muhammad itu Nabiul Ummi, buta huruf? Mana bisa dia menjadi ranking pertama? Kenapa tidak Isaac Newton? Isaac Newton itu bapak ilmu pengetahuan. Jadi pohon besar, pengetahuan itu bagaikan pohon besar. Pohon besarnya itu adalah Isaac Newton. Dan Isaac Newton menciptakan pengetahuan empirik luar biasa sekali. Kenapa memilih Muhammad? Ya, ternyata Dr. Michael Hyatt beliau mengatakan, kenapa kami memilih Muhammad? Karena Muhammad sesuatu yang sempurna di dalam dirinya, dibatasi akal dan pikirannya dengan pengetahuan Arab, di mana Arab itu dulu adalah Arab jahiliyah. Pembunuhan, pembegalan, ketidakadilan, pemerkosaan, minuman keras, kejahatan dilakukan oleh orang-orang seluruh Jazirah Arabia. Tapi ketika Muhammad itu datang diutus oleh Allah kepada mereka, 23 tahun berubah. Masyarakat yang tadinya moralitasnya rusak menjadi masyarakat yang Islami, masyarakat madani, civil society yang sekarang dikatakan oleh orang-orang. Makanya Bapak kalau ke Madinah luar biasa ya, aman, tenang, bangunan-bangunan rata, nggak kayak di Madinah ada yang tinggi ada yang rendah. Ya, di Madinah itu santai, relatif santai. Kalau di Mekah itu kan Masjidil Haram mau sholat aja rebutan, jalannya wah gitu. Tapi kalau di Madinah mah santai gitu kan. Dan kurma Nabi, aku mencintai Madinah karena kurmanya yang manis-manis yang menjadikan badanku sehat. Aku suka minum susu unta Madinah karena rumput-rumputnya yang hijau dan bergizi buat unta-unta tersebut. Sampai Nabi mengatakan demikian, aku cinta kepada Madinah. Makanya beliau dikuburkan di Madinah ya, artinya ketika beliau meninggal dan dikuburkan di kota Madinah. Nah, iman sekalian, jadi Dr. Michael Hyatt itu menempatkan Nabi Muhammad di ranking pertama. Kenapa? Karena dia bisa merubah masyarakat Arab yang jahiliyah menjadi Arab yang Islami. Dan tidak pernah ada sampai sekarang siapakah yang merubah masyarakat yang tadinya rusak, bejat menjadi masyarakat yang baik, toleransinya tinggi, sungguh luar biasa ekonomi dan hidupnya sejahtera, hanya kota Madinah. Dan Madinah konsepnya adalah amanu dan ilmu. Rasulullah menanamkan kepada masyarakat Madani nilai dua, keilmuan dan keimanan, yang ini menjadikan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Maka iman sekalian, saya sering diskusi dengan kawan-kawan. Kira-kira Indonesia bisa gak ya seperti Madinah dulu? Bisa, kalau memang konsepnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau memang kita berbangsa bernegara tidak bisa, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah tangga kita sendiri. Bapak ibu ngaji bareng suami istri, ajak ke masjid. Malam ada berzikir, bertahajud, berdoa kepada Allah, tanamkan kecintaan kepada Allah, tanamkan keimanan, kemudian praktekkan dengan mencari ilmu. Di masjid itu tempatnya Rasulullah menggodong generasi-generasi yang akan datang. Maka pertanyaannya, Khalifah Nabi yang 4
kemudian ada 10 sahabat Nabi yang Nabi sebutkan sudah menjadi ahli surga. Pertanyaannya, Umar bin Khattab menjadi khalifah luar biasa, pemimpin dunia. Pertanyaannya, lulusan universitas mana? Apa yang pernah dia teliti? Apa pengetahuan yang sudah menjadi hasil riset dia? Nggak ada. Mereka yang hebat-hebat itu ternyata lulusan masjid. Masjid, tempat mendekatkan diri kepada Allah, tempat berzikir kepada Allah, tempat berdoa, penanaman keimanan. Di masjid juga tempat mencari ilmu. Maka di masjid itu ada ibadah, ada berzikir, ada sholat, ada taklim, ada ceramah, ada pengajian. Disinilah masjid tempatnya orang mendapatkan kehormatan dunia dan akhirat. Secara akademis dia mendapatkan di university ilmunya, tapi kalau alatnya nggak dipakai, ilmunya juga tidak menghargai dirinya. Tapi kalau orang sudah punya keimanan, dari keimanan terpatri dalam akhlak yang baik, walaupun dia tidak punya pengetahuan yang tinggi, dimanapun orang itu akan selalu dihormatin karena akhlaknya. Maka ketika kita datang Rabiul Awal, kecintaan kepada Nabi, tanamkan 2 hal, keimanan dan keilmuan. Keimanan dan keilmuan dipadukan akan melahirkan akhlakul karimah, dan memang itu dakwah Nabi dengan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah, ada qudwah, ada contoh dan teladan. Cuma nyuruh nggak ngasih contoh, cuma ngasih contoh nggak komitmen, orang nggak bakalan bisa dalam kehidupan seperti itu. Maka waktu iman sekalian, di mana-mana ketika orang itu masjid itu makmur dengan beribadah kepada Allah, subuhnya katanya seperti sholat Jumat, ngajinya seperti tablik akbar di mana-mana penuh. Saya yakin orang yang ada di dalamnya diberkahi oleh Allah, orang yang ada di lingkungan tersebut diberkahi oleh Allah, orang di dalam Korea, kampung desa tersebut diberkahi oleh Allah. Laula ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, ini sedikit ketika kita berbicara tentang membangun masyarakat madani, kita dalam cara berdakwah dengan kita mencontoh kepada syahsyiatur Rasul, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gak mungkin jadi seperti Nabi, tapi kita harus menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi? Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah ketemu. Loh, Al-Quran dan hadis itu kan jelas tuntunan Nabi. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, seperti apa akhlak Nabi itu? Apa jawaban Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka kalau di masjid, di taklim, di pengajian dibahas tentang ayat suci Al-Quran, kita sedang menjembatani, sedang merasapi tentang pribadi Rasulullah dalam Al-Quran. Bagaimana cara Rasulullah berumah tangga, jadi suami, jadi bapak, jadi masyarakat, jadi pengurus masjid, jadi panglima perang, jadi pemimpin negara dan sebagainya. Rasulullah itu komplit. Makanya terheran-heran orang-orang Eropa, bisa ya orang buta huruf jadi pemimpin luar biasa, karena memang keimanan kepada Allah tertanam dalam diri seorang Nabi dan Rasul. Nah, iman sekalian, maka sifat apakah yang Allah titipkan kepada Jibril untuk mementor makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Muhammad Rasulullah. Ya, karena para malaikat juga suka cemburu kepada Muhammad. Karena tiap pagi Allah itu nitip salam. Wahai Jibril, sampaikan salamku kepada Muhammad, kekasihku. Salamin gitu. Ya Allah, kok saya nggak salam-salam gitu kan? Saking cintanya kepada Nabi. Ya, Rasulullah Muhammad paling dicintai oleh Allah. Kenapa kita sebagai pengikutnya tidak mencintai Rasulullah? Sebegitunya malaikat cemburu, akhirnya apa? Ya,
engkau yang akan menjadikan Muhammad penghormatan buatmu. Karena engkau mencintai Muhammad, engkau mencintai Muhammad, maka engkau juga akan dimuliakan karena engkau membimbing Muhammad. Jadi waktu iman sekalian, Muhammad itu jangankan kata Dr. Michael Hart, kata Allah pun Muhammad adalah uswah dan qudwah buat kita. Apa yang Allah titipkan kepada Jibril untuk mementor, membimbing Muhammad, ditanamkan 4 sifat yang harus kita miliki. Pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, patonah. Yang keempat, tabligh. Kalau 4-empatnya ada dalam diri kita sebagai idolanya Rasulullah, sebagai pengikut Rasulullah, saya yakin kemuliaan, kehormatan dunia dan akhirat kita akan dapatkan. Betapa hinanya yang namanya pembohong, betapa hinanya yang namanya pendusta. Artinya dia tidak sidik, tidak jujur. Bukankah Nabi Muhammad sebagai suami, bapak sebagai suami, wajib ditanamkan jujur kepada istri dan anak-anak. Kalau kita sebagai, maafnya, ada ketua RT RW ya, ada pimpinan, ketua RW, RT, harus jujur kepada warganya, apalagi berbangsa dan bernegara. Kalau pemimpin tidak jujur, hati-hati, lambang kenistaan akan terjadi terhadap dirinya. Maka kata anak-anak katanya jujur lambang kesuksesan. Jujur adalah lambang keberhasilan. Dusta dan bohong adalah lambang kehinaan. Dipegang itu tulisan moto-moto anak-anak. Jujurlah dimanapun Anda berada, karena Tuhan Allah melihat Anda dimanapun Anda berada. Kemudian amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Kalau orang jujur saja belum selesai. Maka ketika jujur tertanam amanah, subhanallah, amanah dan jujur itu bagaikan 2 sisi mata uang. Yang 100.000 gambar yang satu sebelah kirinya apa Pak? Soekarno-Hatta. Yang sebelah kanannya Bandara Soekarno-Hatta. Betul Pak? Kok pada diem? Apa nggak pernah pegang 100.000 ini? Iya. Jadi yang 100.000 itu yang ini gambar Soekarno-Hatta, yang ini Bandara Soekarno-Hatta kan? Jadi kalau yang ini ada gambar Soeharto, ya, yang merah, kertasnya asli, gambarnya asli, tapi sebelah kanannya putih, laku nggak Pak? Ya nggak laku. Ya. Sekarang yang sebelah kanannya ada jelas, ya, kemudian kertasnya asli, sebelah kirinya putih, laku nggak Pak? Nggak laku. Sidik dan amanah seperti 2 sisi mata uang yang sama, tidak bisa dipisahkan. Tapi Pak, yang satu gambarnya asli, yang satu asli, warnanya sama, kertasnya palsu, laku nggak? Nah, sekarang kan banyak yang palsu-palsu, ya, janjinya luar biasa, bohongnya luar binasa, iya kan? Makanya ketika sisi kanan kirinya asli, kertasnya asli, ya, ternyata udah lecek, jatuh di comberan, ada yang mau ngambil nggak? 100.000, ada yang mau ngambil nggak? Diambil nggak? Diambillah. Kenapa? Berharga. Seorang pribadi mukmin kalau sudah punya kejujuran dan amanah dalam diri, dimanapun dia berada, selalu akan bernilai dan berharga. Maka kalau orang udah nggak jujur, hina. Kalau orang sudah tidak amanah, tercela. Silakan. Karena kejujuran Rasulullah, karena amanah Rasulullah menjadi ranking pertama dunia. Karena apa? Memang dia punya 2 sifat yang dia diangkat oleh Allah, dan semua orang terkagum-kagum kepada Rasulullah. Jangankan pengikutnya, sahabatnya, musuh Nabi saja cinta kepada Nabi. Makanya dengan akhlak bagaimana orang bisa merubah yang tadinya benci menjadi cinta. Itulah dakwah dengan akhlak. Yang kalau sidik amanah itu adalah rahasia sini. Kemudian patonah, apa patonah itu? Tadi cerdas. Cerdas itu adanya di hati, bukan di kepala. Di kepala itu pinter dan pandai. Makanya kalau orang, monyet bisa naik kemudian metik kelapa, pinter apa cerdas? Pinter.
Ya, ternyata pinter itu bisa dilatih dan bisa dibiasakan. Monyet itu pinter karena dibiasakan dan dilatih. Anak kecil sebelum naik ke tempat tidur dibiasakan. Kencing dulu di mana? Di toilet, di kamar mandi. Nanti baru tidur. Tapi kenapa ini itu langsung tidur? Akhirnya kencing, akhirnya ngompol. Dibiasakan. Maka setiap kali dia naik mau tidur, dia kencing dulu. Itu terbiasa, maka menjadi kebiasaan yang baik. Makanya pembiasaan dan latihan itu adalah perlu buat kita untuk menjadikan habit, ya, nilai ibadah dibiasakan. Tabligh sampaikan dengan cara yang benar. Nah, maka ikhwat iman sekalian, kalau bahasa saya patonah itu kalau orang sudah bilang ngerti sorangan, ngerti sendiri. Ya, jadi kalau saya di sini taklim, udah suaranya habis serak. Ada nanya, Ustadz serak ya? Batuk ya? Iya batuk. Ustadz minum, tapi nggak kasih minuman. Itu namanya orang pintar tapi nggak cerdas. Tapi kalau saya udah serak begini, nggak nanya nggak apa, Ustadz minum dulu biar gak serak, biar gak batuk. Itu namanya orang cerdas. Ngerti apa yang harus dilakukan, ngerti apa yang harus diperbuat. Itu namanya akhlak. Maka di dalam akidat akhlakul karimah itu lima sahabat dan 5 ulama besar definisinya sama. Imam Ghazali, Ibnu Maskawi, Muhammad Saltut, kemudian Ibnu Khaldun, dan juga ulama-ulama mutaqaddimin itu mengatakan yang disebut akhlak itu adalah halun nafsi da'iyatun bisuhulatin bighairi pikrin wa ru'yatin. Akhlak adalah refleksi jiwa seseorang untuk berbuat sesuatu dengan anggota badannya tanpa berpikir panjang, tidak menggunakan akal dan logika. Yang penting saya berbuat dengan niat karena Allah. Itu namanya akhlak. Bahasa kita moralitas, etika dan attitude. Makanya ya iman sekalian, kalau Islam cuma sholat doang, ritual. Kalau Islam cuma ngaji doang, tapi tidak ada refleksi akhlak dalam keseharian, apa artinya Islam? Hanya ukur di otak dan di hati, tapi tidak ada dalam refleksi kehidupan kita. Ada orang, nenek-nenek mau nyebrang dari pesantren ke masjid, dilihatin di dalam masjid. Sini, nenek-nenek mau nyebrang tuh. Dari tadi nggak jadi-jadi. Emang kenapa? Dari tadi banyak mobil, pasti ketabrak deh. Disumpahin lagi. Ternyata benar, jebak ketabrak sama angkot begitu kan. Ketika ditabrak tuh kan ketabrak, baru kita ditolong. Itu kan zolim. Apa yang harus dilakukan orang yang cerdas dan punya hati? Ketika ada nenek mau nyebrang, jangan diomong, dia keluar. Langsung dibantu. Nek, mau nyebrang, ayo saya seberangin. Itu namanya akhlak, refleksi jiwa. Muhammad itu mulia karena punya refleksi jiwa. Buat apa cerdas, pinter, profesor, doktor, tidak punya hati? Yang di TPR MPR yang gedung hijau itu orang pinter, profesor, doktor, tapi nggak punya hati, uang rakyat dimakan. Tidak punya ada refleks ke jiwa. Tidak semuanya. Di sana juga ada yang benernya juga, Pak ya. Ada yang bener. Nah sekarang kita punya refleksi jiwa. Ya, ada refleks, ada respect. Refleks anggota badan, respect pinggan. Jadi ketika, waduh saya sangat simpatik pendapat Anda, respect. Bagaimana Pak? Di Tasikmalaya Kidul ada bencana, longsor. Indonesia itu kan negara rakyat terrespektif di dunia. Ya, Indonesia itu adalah negara yang paling respect terhadap sesamanya. Nomor 1 di dunia. Makanya ketika ada bencana, pagi-pagi besoknya sudah ada rekening dana sosial. Ya, sehari 2 hari miliaran, bisa bayangkan. Makanya apa ya? Gift day atau apa ya? Istilahnya itu kan. Jadi Indonesia itu adalah masyarakat yang respect terhadap saling membantu, saling membantu dan saling menolong. Itu di dunia bayangin Pak.
Karena apa? Karena nilai agama yang ada di Indonesia sifatnya ketimuran, agamanya sesuai dengan fitrahnya orang timur. Makanya nggak pantas kalau kita hidup di Indonesia tapi pelit. Kan gitu, Pak. Coba, Indonesia itu adalah negara yang paling respek. Respek kepada pembantuan yang sifatnya materi, respek terhadap sosial dan budayanya, itu kan luar biasa. Ya, makanya waktu iman sekalian, ada apapun di Indonesia itu luar biasa. Ya, kemarin siapa kepala BPPN, Badan Nasional Penanggulangan BNPT teroris ya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Profesor Dr. Dahlil, yaitu Komjen ya, bintang 2. Ya, Komjen. Ternyata kan salah ngomong itu, Pak. Ya, saya akan awasi kalau begitu mesin-mesinnya. Ya, ternyata langsung tabayun ke MUI karena Profesor Holil Nafis langsung dia menapis. Ya, menakis gitu kan. Wah, itu nggak benar. Wah, dia keras juga. Kalau BNPT sekarang mau mengawasi masjid, saya akan tolak terlebih dahulu sama MUI. Oh, itu kan rame gitu kan. Sampai rame itu ke bawah kan, sampai demo di mana-mana. Ternyata daripada demo ribut, akhirnya BNPT ada buat rombongan 4 mobil datang ke MUI di Jalan Proklamasi, kemudian tabayun. Apa tabayunnya? Ternyata kronologisnya itu udah masalah, udah tabayun, udah islah. Tabayunnya bagaimana? Ternyata ketika dia dipanggil oleh DPR dipanggil bukan masalah masjid, tentang masalah terorisme. Kemudian setelah selesai, ada anggota DPR dari Indonesia Timur, Kalimantan Timur, ketika itu bertanya, Pak, kami tinggal, kalau pulang kami ke Kalimantan tinggal di perumahan pemerintahan, dan kami juga berada di kantor BUMN, yang dimana di sana ada masjid. Saya sering ke masjid yang ada di komplek BUMN itu, ternyata ustadznya itu selalu mengkapir-kapirkan. Nah, gitu, selalu mengkapir-kapirkan. Terus bagaimana? Akhirnya dengan mesin-mesin yang lain saling mengkapirkan, kata beliau. Kata anggota DPR itu, langsung spontan dijawab, kalau begitu nanti saya akan awasi mesin-mesin itu. Nah, itu akhirnya oleh wartawan ditangkap, BNPT akan membuat aturan dan akan mengawasi mesin masjid. Nah, itu Pak kronologisnya. Pak Kiai Holil Nafis, bidang komisi fatwa, bidang komisi dakwah dan silaturahim di MUI, dia langsung menjawab, saya akan tolak terlebih dahulu kalau BNPT ada pengawasan. Kami tidak menerima kalau BNPT mengawasi masjid-masjid. Harusnya jangan mengawasi, tapi apa? Kalau bahasa kita mengarahkan, memantau. Dan itu juga memantau gak pantas kalau itu adalah BNPT, karena bukan lahannya. Maka akhirnya apa yang terjadi, debat hibah, sehari 2 hari baru datang. Akhirnya tabayun dan minta maaf. Ternyata memang BNPT ini adalah Katolik ya itunya, ketuanya itu. Nah, akhirnya ya sudah selesai, dan itu buat pernyataan bersama, tidak lagi menggunakan diksi yang salah. Kata beliau, saya salah menggunakan diksi, bukan pengawasan tapi pembinaan. Kata MUI, pembinaan juga salah, karena pembinaan yang berhak bukan BNPT, tapi pembinaan harusnya yang berhak adalah MUI. Nah, itu Pak, jadi selesai ya, karena nggak mungkin diawasi Pak. BNPT itu anggotanya 200.000 ya, polisi dan reserse. Polisi Indonesia 400.000, 400 tambah 200 600.000. Masjid di Indonesia berapa ribu? Tuh kan, tahu Pak? Masjid yang ada di Indonesia berapa ribu Pak? Oh, nanti dicek di Google ya Pak, nanya ke DMI, Dewan Masjid Indonesia, berapa masjid yang tercatat di DMI. Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatatnya. Ini dapat boti gak? Boti bantuan tunai 500 setahun. 500 setahun. Wah, itu 500 tahun.
Iya, berarti kalau belum dapat boti, belum termasuk di DMI ya. Iya, masuk di DMI. Seharusnya itu kan dapat itu boti ya, bantuannya itu ya kalau nggak salah berapa ya? Hampir 6 juta ya. Iyalah. Ya, buat kebersihan, administrasi dan sebagainya. 1 juta di 2 kali kemayar. Iya, iya. Karena itu memang orang DMI bicara di MUI gitu kan. Menyampaikan dapat katanya. Akhirnya ya masjid sambil semua ustadz-ustadz yang ada kan dia pengurus masjid. Bohong itu kan bohong. Ternyata memang Pak, aduh, ini di kita itu janjinya luar biasa. Ya bagaimana pemimpinnya seperti itu, jadi ke bawahnya kayaknya sama gitu kan. Ya, nah makanya waktu iman sekalian, yuk mari kita tanamkan. Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke, finishingnya bahwa kita harus tanamkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, istighfar, beribadah kepada Allah, tanamkan keilmuan dengan ngaji, taklim dan sebagainya. Ini yang akan menjadikan darajat, dia mulia di sisi Allah. Kalau dua-duanya kita sudah dapat, maka insya Allah kecerdasan hati akan nampak dan kita akan respect dan refleks tentang nilai kehidupan. Banyak yang beriman, rajin beribadah, tapi boro-boro nolong orang. Banyak orang yang pinter, orang yang kaya raya, punya titel, tapi respect sosialnya tidak ada. Kenapa? Karena hanya punya ilmu, tidak punya keimanan. Hanya punya iman, gak punya ilmu, karena hitung-hitungan. Tapi kalau dua-duanya ada, figur Rasulullah nampak di hadapan kita, saya yakin Islam rahmatan lil alamin. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin kalau kita mampu dua hal dibangun dalam kehidupan kita. Amanu, dia beriman, kemudian berilmu, darajat. Makanya ikhwatul iman sekalian, hampir seluruh dunia pendidikan motonya itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semua moto pendidikan itu begitu. Cuma maaf, di Persatuan Islam di Persis beda. Ya saja. Bukan yarfa'illah, tapi apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya betul, coba di moto Persis kan bukan itu. Di pesantren-pesantren Persis itu bukan yarfa'illah. Karena apa? Karena kami akan menciptakan buat orang yang beriman, buat yang pintar, ingin menjadikan manusia pemimpin di dunia ini. Makanya ketika saya sampaikan di Persis bukan yarfa'illah, tapi apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa? Khalifah yang punya ilmu, khalifah yang punya keimanan, khalifah yang menjadi pemimpin yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan punya akhlak yang baik. Makanya luar biasa ya. Kalau ditanya pesantren Persis itu kenapa kok tidak ada tahfidnya, tidak seperti pondok tahfid? Kami pesantren pendidikan, bukan pesantren tahfid. Kok pesantren Persis bukan seperti Gontor ya? Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tidak ada, tidak cakep. Pesantren kami bukan pesantren bahasa. Pesantren Persis adalah pesantren mencetak anak-anak menjadi khalifah di muka bumi ini yang penanaman keimanan dan keilmuan agama yang mendalam. Maka itulah ikhwatul iman sekalian, visi misi ke depan itu harus jelas. Kita mau apa dan mau kemana? Mau dibentuk apa anak-anak santri? Mau dibentuk apa ini warga RW berapa Pak? RW 11 itu. Ya, alhamdulillah kalau guyub sudah guyub kah? Saya dengar kalau gotong royong wah luar biasa. Ada yang meninggal ngegali sudah dibagi-bagi kerja dan sebagainya. Ini respect dan refleksnya luar biasa sekali kan? Pengajian guyub, kemana guyub? Insya Allah, janji Allah, la patahna alaihim barakatim minas sama. Nah, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Nah insya Allah, waktu iman sekalian, inilah cita-cita mulia kita semua. Orang tua kita yang dulu mendahului kita, pendiri bangsa dan negara kita pun punya cita-cita seperti itu. Bagaimana cara membangun bangsa? Tanamkan keimanan, tanamkan kita cinta kepada ilmu, dua-duanya kita dapat, akhirat dan dunia kita bahagia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin ya iman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu buat kita dan menjadi bekal bagaimana cara membangun diri kita sebagai insan mukmin yang tafaqquh fid din.
kemudian menjadikan muslim yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.